Ciao. Halo Dokter Benny, welcome. Halo, Mas Gerald. Kayaknya dokter ini sedikit agak mengantuk nih sahabat Premier. Masih sore ini harus semangat nih dok nih ya. Ya, Ya, oke. tetap ya. Oke dok, kita langsung aja membahas mengenai serangan jantung. Ya. Serangan jantung ini taktik bumware kata orang gitu kan. Karena kita nggak tahu, namanya juga serangan jantung begitu ya dok ya. Oke, boleh diceritain sedikit dok sama sahabat Premier. Sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh seseorang ketika dia mengalami serangan jantung? Ya, jadi serangan jantung itu kejadiannya tiba-tiba. Yes. Ya, jadi terjadi sumbatan dari pembuluh darah koroner, ya, di mana sebelumnya ada aliran tiba-tiba tersumbat. Tersumbatnya bisa sampai total, bisa sebagian besar, Oke. sehingga aliran darah yang ke dalam otot jantung itu terhambat. Akibatnya apa? Akibatnya tentu otot jantung kekurangan oksigen dan makanan. Dan akibatnya lagi akan terjadi kematian sel otot jantung. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat pernah dicoba uji pada hewan, di mana pembuluh darah koronernya itu Sumbat. ya dioklusi, itu dalam 30 menit itu sekitar 10% dari area otot jantungnya itu udah nekrosis atau kematian sel. Ya, kalau semakin lama maka daerah yang nekrosis atau kematian sel itu semakin banyak. Melebar lah. gitu Iya. ya. Akibatnya apa? Kalau di tubuh manusia kalau semakin banyak otot jantungnya yang rusak, pertama akan terjadi gagal jantung. Kedua, akan terjadi gangguan irama jantung. Makanya pasien-pasien itu bisa meninggal saat serangan jantung. Langsung ya. Iya. Ya, kalau kita lihat statistiknya itu satu di antara 4 orang itu meninggal kira-kira 2 jam 2 jam. saat serangan jantung. Rata-rata 2 jam. 2 jam, dalam 2 jam itu satu di antara 4 kira-kira 25% meninggal. Jadi nggak sampai rumah sakit. Iya. Ya, kalau nggak ditolong lagi yang mengalami gagal jantung dan sebagainya itu satu di antara 2 bisa meninggal dalam 1 bulan. Jadi 50%, cukup banyak sih. Nah dok, tapi yang sering kali terjadi adalah ketika orang terkena jantung, serangan jantung begitu, ya nggak usah ngomong 2 jam dok. Ya bahkan kurang dari setengah jam, kurang dari 15 menit, kadang udah meninggal. Itu ada juga. Iya betul. Dalam 2 jam itu satu. Oh maksudnya dalam 2 dalam jam. 2 jam itu, Oke. dalam 2 jam itu, ya makanya kadang-kadang meninggal sesaat itu aja langsung. Saat itu langsung Iya. begitu ya. Bisa juga nggak sampai rumah sakit. Karena mungkin dianggapnya ya dulu kita tahu seperti orang wah sakitnya angin duduk gitu. Ngomongnya angin duduk. Angin duduk. Bahasanya. Iya. Terus dikerok. Iya. Meninggalnya bukan karena dikerok, tapi karena telat memberikan pertolongan. Iya. Ya tujuannya kan kalau ke rumah sakit ya penyumbatan itu dibuka ibaratnya begitu ya dok ya. Betul. Kalau dikerok mah nambah merah doang Betul, melukis ya. betul. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin sahabat Premier bertanya-tanya dok ya. Mau terhindar lah pastinya. Nggak ada yang pengen kena serangan jantung. Gaya hidup yang seperti apa sih dok? Makanan kah atau apa itu pencetusnya itu? Oke, jadi memang untuk terjadinya penyakit jantung koroner ini ada faktor-faktor resiko. Yes. Ya. Faktor resiko itu mungkin kita bagi yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Yang nggak bisa dimodifikasi yang memang udah terima nasib, misalnya kelainan genetik, ya kan? Oke. Ya kan, orang tuanya yang sakit jantung usia muda serangan jantung. Oh itu turun? Iya bisa Oh, oke. diwariskan, terutama ke anak laki-laki. Ya. Waduh, oke. Terus ya jenis kelamin kan nggak bisa kita pilih ya. Laki-laki memang lebih sering daripada wanita. Ya. Terus usia tiap tahun kan bertambah dengan bertambah usia. Nah itu kita nggak bisa rubah itu. Tapi ada faktor resiko yang bisa kita jaga. Iya. Ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Ya misalnya merokok. Nah
itu dia merokok. merokok, tekanan darah tinggi, Hipertensi, oke. gula darah, kolesterol tinggi, ya, stres berlebihan, ya. Iya, iya, iya. Kayak Mas Gerard kalau kerja terus kan, nggak pernah istirahat, stres, Iya, ya iya. itu, ya. Terus Oke, obesitas, kegemukan, ya. Terus kurang aktivitas fisik dan sebagainya. Jadi faktor-faktor itu yang harus kita jaga. Oke, oke. Jarang gerak. Jarang gerak, ya, mager. Iya, mager ya. Mager itu kan jarang gerak itu bukan berarti kita begini bergerak begitu, tapi ada apa namanya kalau SPKO tuh bilangnya exercise begitu ya, Betul, Dok, ya? betul. Bukan cuma sekedar cuma jalan-jalan doang gitu ya. Harus disediakan waktu khusus untuk exercise. Nah, Dok, walaupun serangan jantung itu tiba-tiba dia datangnya ya. Tapi kan ada dong gejala khususnya lah yang terjadi pada seseorang itu apa ya, Dok? Oke. Jadi kalau serangan jantung tadi tiba-tiba, Yes. ya. Tapi biasanya kita udah dikasih tanda tuh, Hmm. tanda bahwa kita mempunyai penyakit jantung koroner, ya. Biasanya tanda-tanda itu kadang-kadang sering kita abaikan. Misalnya kita lagi aktivitas, ya, mungkin olahraga, biasanya bisa lari 2-3 kilo tanpa masalah. Sekarang ini 1 kilo kok udah napasnya Ngos-ngosan, berat, ngap lah. iya. Terus istirahat sebentar, enakan lari lagi, kok begitu lagi? Atau naik turun tangga, misalnya biasa 2 lantai nggak masalah, terus 1 lantai kok udah kayaknya capek atau dadanya tertekan. Nah itu udah tanda-tanda awal, Waduh. ya. Waduh. Jadi itu tanda-tanda awal ada penyakit jantung koroner yang mungkin harus dievaluasi sebelum timbul serangan jantung. Gitu. Nah, oke. Itu mungkin sahabat Premier ada yang punya tuh seperti itu. Saya banget tuh, Dok, misalnya begitu ya. Apa yang harus saya lakukan tuh? Evaluasi seperti apa itu, Dok? Ya biasanya nanti akan ke dokter spesialis jantung, kita akan cek, ya, cek fisik. Kemudian biasanya kita akan suruh treadmill yang paling gampang. Oke. Ya, dengan treadmill itu kita memberikan beban dan kita lihat kapasitas jantungnya gimana tuh dari rekaman EKG-nya. Oke. Apakah memang ada tanda-tanda kekurangan oksigen di otot jantung sewaktu dikasih beban itu. Oke, berarti evaluasi dengan treadmill kalau Ya, misalnya paling gampang ya. Paling gampangnya itu. Paling gampang sekali. Ya, Ya, paling jangan gampang. sampai paling susah, Dok. Oke. Nah, Dok, terkait dengan pemasangan ring, ya. Pasti sahabat Premier juga sering dengar kalau misalnya sakit jantung, serangan jantung, jantung koroner, pasang ring aja gitu kan. Kenapa harus pasang ring sih, Dok? Emang selalu ya? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita balik dulu ya. Terjadinya serangan jantung kan tiba-tiba. Nah, ada berbagai macam tipe serangan jantung. Ya. Tapi pada umumnya karena ada penyakit jantung koroner terjadinya namanya rupture plaque. Apa itu, Dok? Yaitu pecahnya daerah kolesterol yang menumpuk di dalam pembuluh darah itu pecah, Oh, oke. sehingga terjadi sumbatan tiba-tiba oleh gumpalan darah. Nah itu yang klasik tuh, ya. Biasanya sekitar 70-80% karena itu, ya. Jadi karena pecahnya pembuluh darah, pecahnya plak arteriosklerosis kita katakan. Nah tapi ada sebagian kecil yang bukan karena itu, ya. Bisa karena namanya vasospasm. Oke. Vasospasm itu pembuluh darahnya itu berkonstriksi. Pernah lihat putri malu nggak? Iya. Nah disenggol dia Nguncup. nguncup. Nah ini pada kondisi tertentu, misalnya orang sedang marah hebat atau stres tinggi, dia bisa nguncup. Oh, pembuluh darahnya. Nah kalau pembuluh darah kuncup, dia nggak ada aliran. Iya, pasti. Nah tipe-tipe seperti itu nggak perlu dipasang. Atau terjadi namanya emboli. Kardiak emboli atau gumpalan darah yang masuk ke dalam pembuluh darah jantung yang menyumbat. Nah mungkin waktu zaman-zaman COVID itu mungkin lebih sering tuh karena infeksi COVID itu memicu terjadinya koagulasi atau gumpalan darah. Kalau terjadi gumpalan darah di sana, dia akan menyumbat. Ya. Nah itu sebab-sebab lain. Bisa juga karena sekarang lagi ngetren tuh wanita muda tuh yang tanpa faktor resiko terjadi namanya artery dissection. Apalagi tuh banget ya ternyata.
Itu kira-kira 2%-an lah. Spontaneous coronary artery dissection. Jadi wanita muda tanpa faktor resiko ya, biasanya pencetusnya karena perubahan hormonal ya waktu hamil dan pasca melahirkan terjadi seperti serangan jantung memang gejalanya. Jadi terjadi robekan dari pembuluh darahnya. Pembuluh darah di arteri koroner tanpa sebab tuh. Nggak ada sebabnya yang pasti begitu ya? Sebabnya ya dari literatur mengatakan ya ada gangguan hormonal ya. Nah itu juga nanti harus kita lihat ya. Jadi kita tahu dulu sebabnya. Nah umumnya pada pasien-pasien dengan yang paling banyak karena rupture plaque itu kita lihat waktu kateterisasi. Kemudian kita kan tahu sumbatannya karena ada gumpalan darah, kita sedot. Dan kalau kita lihat memang masih ada residual stenosis atau penyempitan, kita ring. Ya. Tapi pada pasien-pasien yang vasospasm, vasospasm itu yang pembuluh darah nyempit, biasa kita kasih obat aja dia terbuka. Cukup obat ya? Obat, ya, terbuka, nggak perlu di ring. Ya. Kalau pada yang tadi emboli, karena gumpalan darah, itu berapa kali saya melihat pasien begitu biasanya karena ada kelainan anatomi jantungnya, itu kita sedot. Kita bisa sedot dengan namanya suction, ya, gumpalan darahnya keluar, pembuluh darahnya rapi. Nah itu nggak perlu pasang ring. Nggak perlu pasang ring. Betul. Iya. Berarti memang tujuannya pasang ring sendiri kan untuk tadi ngebuka itu ya dok ya? Betul. Jadi gitu aja ya. Pembuluh darah yang masih terdapat penyempitan atau stenosis itu, kita maunya kan rapi tuh, kayak pipa bagus. Yes, betul. Ya, jadi kita pasang ring biar dia nggak nyempit lagi. Oke, kalau begitu. Nah, cukup ya dokter ya. Oke. Mau lagi? Tergantung dari pertanyaan saya. Iya. Kalau misalnya pertanyaan saya sampaikan lagi, nggak ada episode berikutnya sama dokter Benny begitu kan. Jadi kita pause sampai di sini. Pause ya, bukan stop. Oke. Thanks ya dok. Udah Oke. menyempatkan datang ke sini. Semoga nanti episode kedua dokter Benny kita membahas hal lain mengenai jantung. Oke. Seru banget. Ciao. Ciao.